Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Sederhana saja. Contohnya, kalau kita tidur di malam hari, kita mengistirahatkan tubuh kita yang lelah setelah beraktivitas sepanjang hari. Kita memejamkan mata dengan suatu pengharapan bahwa esok paginya kita akan terbangun dari tidur dan tubuh kita yang lelah akan menjadi segar kembali. Serta kita akan dapat memulai aktivitas kita kembali di hari yang baru, mengerjakan beberapa rencana yang baru, atau melanjutkan tugas-tugas kita yang belum terselesaikan di hari itu. Itulah pengharapan. Contoh lainnya, apabila pada suatu ketika kita mengalami sakit, tubuh kita merasa lemas, tak berdaya, istilah yang biasa dipakai tepar, badan terasa demam, menggigil, kepala pusing. Mau tidak mau kita harus berbaring saja di tempat tidur. Dan biasanya kita perlu minum obat. Dalam keadaan seperti itu, sementara kita beristirahat, kita hanya berharap semoga tubuh kita mengalami pemulihan. Kita berharap dalam 1-2 hari ke depan kita akan menjadi sehat kembali. Itulah pengharapan. Contoh lainnya lagi. Ketika situasi perekonomian sedang tidak baik, usaha yang kita jalankan tidak seramai seperti biasanya. Pelanggan yang datang mulai berkurang, omset mulai menurun. Kita berusaha keras bagaimana caranya agar biaya operasional bisa tertutup, atau setidaknya usaha masih tetap bisa berjalan. Sementara itu pengeluaran rumah tangga kita semakin bertambah karena harga-harga barang mulai menanjak. Dalam keadaan seperti itu, yang bisa kita kerjakan adalah berusaha agar tetap bisa bertahan dan berusaha kalau bisa mencari terobosan baru dengan suatu pengharapan bahwa di tengah keadaan yang sulit sekalipun peluang selalu masih ada dan kesempatan selalu masih terbuka. Itulah pengharapan. Kita masih bisa bertahan hidup di tengah kesulitan apapun karena kita memiliki pengharapan. Tanpa pengharapan, tak mungkin kita akan bertahan hidup. Tanpa pengharapan, kita tidak akan memiliki daya dan semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah telah melahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus bukan hanya di dalam kehidupan di dunia ini saja, bahkan melampaui kehidupan di dunia ini, yaitu di dalam kekekalan nanti. Itulah yang membuat kita sanggup menjalani hidup ini, walaupun kita berada dalam situasi yang sesulit apapun. Kita tetap memiliki pengharapan. Kita tetap memiliki semangat dan dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Dan inilah yang menjadi doa saya. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus
dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.